Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mita Retnobulan dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 10 yaitu sistem kekebalan tubuh. Yang akan saya bahas lebih lanjut yaitu bagian materi yang A yaitu antigen dan antibodi, B mekanisme sistem pertahanan tubuh, dan C cara memperoleh kekebalan tubuh. Mari kita simak video berikut ini teman-teman. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu adalah antigen dan antibodi. Yang pertama yaitu antigen. Apa sih itu antigen? Jadi, antigen adalah suatu zat apapun yang mampu menyebabkan sistem imun menghasilkan antibodi yang spesifik dan mampu berikatan dengan sejumlah komponen sistem imun. Nah, jadi antigen sendiri dapat berupa virus, jamur, bakteri, bahan kimia, dan serbuk sari. Nah, itu dinamakan dengan antigen oksigen. Jadi, antigen juga dapat terbentuk dari dalam tubuh seperti toksin dari bakteri dan sel-sel jaringan yang disebut antigen endrogen. Nah, selain antigen, ada juga molekul yang disebut dengan hapten. Nah, jadi hapten merupakan molekul kecil dari bagian antigen yang dapat mengaktifkan antibodi apabila bergabung dengan pembawa yang memiliki molekul besar seperti protein. Pembawa tersebut mungkin menjadi salah satu yang tidak mendapatkan respons kekebalan tubuh dengan sendirinya. Nah, jadi tempat melekatnya antibodi pada antigen disebut dengan apitop, sedangkan tempat melekatnya antigen pada antibodi disebut dengan variabel. Jadi pembahasan yang kedua adalah antibodi. Apa sih antibodi? Jadi antibodi merupakan biomolekul yang tersusun atas protein dan dibentuk sebagai respons terhadap keberadaan benda asing yang tidak dikehendaki dalam tubuh kita. Jenis antibodi. Jadi ada apa saja sih? Yang pertama yaitu imunoglobulin G. Imunoglobulin G adalah antibodi monomer yang terbentuk dari dua rantai berat dan rantai ringan Y yang saling mengikat dengan ikatan sulfida dengan mempunyai dua fragmen antigen dan binding. Yang kedua yaitu imunoglobulin A adalah antibodi yang memainkan peran penting dalam imunitas mukosa. IgA banyak ditemukan pada bagian sekresi tubuh sebagai IgA dalam perlindungan permukaan organ tubuh yang terpapar dan mencegah penempelan bakteri dan virus ke membran mukosa. Biasanya antibodi ini sering kita temukan pada sistem rekresi kita, yaitu pada paru-paru, usus, mata, dan hidung. Antibodi yang ketiga yaitu imunoglobulin M. Apa sih itu? Jadi antibodi M atau IgM merupakan antibodi dengan ukuran paling besar berbentuk pentameris, 10 area epitop pengikat dan teredar segera setelah tubuh terpapar antigen sebagai respon imunitas awal pada rentang waktu paru sekitar 5 hari. Antibodi yang keempat yaitu imunoglobulin D atau IgD. Apa sih itu? Jadi, antibodi D adalah sebuah monomer dengan fragmen yang dapat mengikat dua epitop. IgD ditemukan pada permukaan pengecap sel B bersama dengan IgM atau IgA. Tempat IgD dapat mengendalikan aktivitas supresi sel B. IgD berperan dalam mengendalikan produksi antibodi sel B. Rasio serum IgD hanya sekitar 0,2%. Antibodi yang kelima yaitu imunoglobulin E atau IgE. Jadi antibodi E adalah jenis antibodi yang hanya dapat ditemukan pada mamalia. IgE memiliki peran besar pada alergi terutama pada hipersensitivitas tipe 1. IgE sendiri merupakan antibodi yang beredar pada aliran darah. Cara kerja antibodi. Antibodi bekerja menghancurkan antigen melalui beberapa cara, yaitu penetralan, pengendapan, pelekatan, dan aktivasi protein komplement. Yang pertama yaitu penetralan. Antibodi menetralkan racun atau toksin yang dihasilkan oleh bakteri atau antigen yang menjadikannya tidak berbahaya sehingga dapat disekresi di dalam tubuh melalui tubulus-tubulus ginjal. Yang kedua yaitu pengendapan. Antibodi mengendapkan molekul-molekul antigen dengan cara menjadikan mereka membentuk gumpalan-gumpalan yang tidak larut. Dalam bentuk demikian, antigen-antigen dapat ditelan oleh sel-sel fagosit, dicerna, dan dijadikannya tidak berbahaya.
Yang ketiga yaitu pelekatan. Antibodi melekat pada sel-sel mikroorganisme atau antigen sebagai opsonin sehingga antigen tersebut dapat difosit dan dihancurkan oleh neutrofil. Yang keempat yaitu aktivitas protein komplement. Antibodi bekerja sama dengan protein komplement dalam plasma melekat pada dinding sel antigen dan mengidentifikasi mereka melalui sel-sel T. Baiklah, yang akan kita bahas lagi yaitu bagian B, yaitu mekanisme sistem pertahanan tubuh. Jadi mekanisme ini terbagi menjadi dua, yaitu satu pertahanan tubuh non-spesifik dan yang kedua pertahanan tubuh spesifik. Kita bahas dulu yang pertama yaitu pertahanan tubuh non-spesifik. Apa sih itu? Jadi, pertahanan tubuh non-spesifik merupakan respons pertama terhadap patogen yang masuk ke dalam tubuh. Pertahanan tubuh non-spesifik berfungsi untuk melawan berbagai jenis infeksi yang umum terjadi tanpa melibatkan adanya proses seleksi dan memori terhadap jenis patogen tertentu. Jadi, pertahanan tubuh non-spesifik ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang bagian yang pertama pertahanan tubuh non-spesifik eksternal dan pertahanan tubuh non-spesifik internal. Pembahasan yang pertama yaitu pertahanan non-spesifik eksternal. Jadi pertahanan spesifik eksternal adalah pertahanan tubuh yang paling luar dan tugasnya melindungi agar antigen tidak masuk ke dalam tubuh. Contohnya kulit, membran mukosa atau selaput lendir, dan kelenjar air mata. Kulit merupakan bagian terluar dari tubuh sehingga kulit bisa berperan sebagai penghalang antigen, sementara itu membran mukosa merupakan lapisan yang melapisi bagian dalam organ tubuh seperti saluran pernapasan dan pencernaan. Nah, kalau membran mukosa ini dapat menghasilkan lendir yang merangkap antigen sehingga antigen itu tidak masuk ke dalam sel-sel tubuh. Nah, kelenjar air mata beda lagi nih. Kelenjar air mata berperan untuk menghasilkan air mata dan juga termasuk ke dalam pertahanan non-spesifik eksternal karena air mata berfungsi membersihkan mata dari segala macam partikel asing yang masuk ke dalam mata. Yang kedua yaitu pertahanan non-spesifik internal. Apa sih itu? Jadi, pertahanan non-spesifik internal adalah pertahanan tubuh yang akan bekerja jika ada antigen yang bisa menembus pertahanan non-spesifik eksternal. Pertahanan non-spesifik internal melibatkan aktivitas sel darah putih seperti A. Neutrofil dan makrofag untuk fagositosis atau memakan antigen dan patogen berbahaya. B. Eosinofil untuk menghancurkan patogen multiseluler seperti cacing. C. Sel NK atau natural killer untuk membunuh sel yang terinfeksi serta sel mast yang terlibat dalam inflamasi atau peradangan. Dan D adalah senyawa antimikroba, yaitu sel-sel tertentu pada tubuh memiliki kemampuan menghasilkan senyawa, khususnya protein yang berfungsi sebagai pertahanan non-spesifik. Protein antimikroba yang berperan dalam pertahanan non-spesifik ini adalah protein komplement, merupakan agen antimikroba yang terdiri atas sekitar 20 protein serum. Dan interferon merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh makrofag sebagai respons adanya serangan virus yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua yaitu sistem pertahanan tubuh spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik adalah pertahanan tubuh yang bekerja jika antigen berhasil masuk ke dalam cairan ataupun sel tubuh. Sistem pertahanan tubuh spesifik terbagi menjadi pertahanan tubuh spesifik seluler dan pertahanan spesifik humoral. Yang ke-1, pertahanan tubuh spesifik seluler. Pertahanan spesifik seluler adalah pertahanan tubuh yang menyerang antigen yang telah menginfeksi sel tubuh. Aktor utama yang terlibat adalah limfosit T. Limfosit T terbentuk di sumsum tulang, namun dimatangkan di kelenjar timus. Jenis-jenis limfosit T yaitu pertama, limfosit T sitotoksik, yaitu menghancurkan sel yang terinfeksi antigen. B. Limfosit T helper, yaitu menginfeksi limfosit T sitotosik.
C. Limfosit T memori, yaitu mengingat antigen yang pernah menyerang tubuh. Untuk dapat bekerja, sel T helper perlu diaktifasi oleh APC atau antigen presenting cell. APC berfungsi menyajikan fragmen antigen di permukaan selnya. Ketika fragmen ini berkaitan dengan reseptor sel T helper, maka sel T helper akan teraktivasi. Yang kedua yaitu pertahanan spesifik humoral. Pertahanan spesifik humoral adalah pertahanan tubuh yang menyerang antigen yang ada di dalam cairan tubuh, darah, dan cairan limfa. Aktor utama yang berperan adalah limfosit B. Limfosit B dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang belakang. Limfosit B dapat diaktifkan langsung oleh antigen untuk berubah menjadi sel B plasma dan sel B memori. Sel B plasma berfungsi untuk menghasilkan antibodi. Antibodi adalah protein yang berfungsi mengikat dan menonaktifkan antigen. Tiap antibodi hanya mengikat antigen yang spesifik. Sel B memori berfungsi untuk mengikat antigen sehingga mempercepat produksi antibodi. Nah, kita masuk lagi pada materi yang ketiga, yaitu cara memperoleh kekebalan tubuh. Dalam memperoleh kekebalan tubuh ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, cara memperoleh kekebalan tubuh alami dan cara memperoleh kekebalan tubuh buatan. Kita bahas terlebih dahulu, yaitu yang pertama, yaitu kekebalan alami. Jadi, kekebalan alami merupakan kekebalan tubuh yang diperoleh tubuh setelah seseorang sembuh dari serangan suatu penyakit, sehingga menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Misalnya nih, orang yang telah terkena cacar tidak akan terkena cacar untuk yang kedua kalinya. Yang kedua, yaitu kekebalan tubuh buatan, yaitu merupakan diperoleh dari luar tubuh, yakni setelah tubuh mendapatkan vaksinasi. Vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh akan menstimulasi pembentukan antibodi untuk melawan antigen. Akibatnya, tubuh akan menjadi kebal terhadap penyakit jika suatu saat penyakit tersebut menyerang. Nah, begitulah teman-teman materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan saya memohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.